Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang berbahagia. Pertama-tama dan yang terutama sekali, kami mengajak kita semua untuk kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan lahiriah batiniah, nikmat kesempatan, waktu luang yang kita pergunakan pada subuh kali ini dapat berkumpul di rumahnya yang diberkahi ini dalam rangka melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, kaum muslimin hadirin yang berbahagia, kita sekarang berada di bulan apa, Pak? Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan yang keberapa dari kalender Hijriah? 11 apa 12? 11. Ya. Coba diulang lagi, Pak. Ya, 11. Bulan pertama apa, Pak? Muharram. Yang kedua, Safar. Terus Rabiul Awal. Terus Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah 12. Jadi kita sudah hampir di penghujung tahun Hijriah 14 berapa ini? 43 ya. Nah, artinya kita sudah 1 bulan meninggalkan bulan suci Ramadan. Gak berasa, Pak, sudah sebulan aja kita meninggalkan Ramadan. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, maghfirah, bulan di mana Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa siang harinya dan mendirikan malam-malam harinya sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Ja'alallahu siyama naharihi faridatan
wa qiyam layalihi tatawuan. Itu bulan Ramadan. Itu semua kita lakukan dengan satu tujuan, mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Allah mewajibkan kepada kita ibadah puasa selama Ramadan itu, harapannya agar kita menjadi insan yang bertakwa. Kewajiban ibadah puasa itu bukan saja menahan lapar dari subuh sampai maghrib, akan tetapi lebih daripada itu, Pak. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita betapa banyak nantinya yang mereka yang berpuasa, namun mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Betapa banyak di antara umatku nanti yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, witir, namun mereka tidak mendapatkan pahala, kecuali hanya menghabiskan waktu di malam hari saja. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, perbuatan mungkar, maka Allah tidak butuh puasanya. Jadi madrasah Ramadan yang telah kita lalui itu bukan saja melatih kita menahan lapar dan haus di siang hari, bukan, Pak. Karena kalau kita cuma hanya berpuasa menahan lapar di siang hari, haus di siang hari, itu semua bisa dilakukan oleh siapapun. Anak kecil pun, anak kita yang masih sekolah dasar, kita ajarkan puasa siang hari, jangan makan, jangan minum, nanti bukanya di malam hari, di waktu maghrib, bisa. Akan tetapi poin dari ibadah puasa Ramadan itu, manakala mereka mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Makanya Allah menghimbau dalam Al-Baqarah itu, dalam surah Al-Baqarah siapa? Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang Rasul nyatakan tadi. Ya. Kemudian di bulan Syawal, ya, Syawal secara harfiah memiliki arti bulan peningkatan. Berasal dari kata syala, yashilu, artinya naik ataupun meningkat. Di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada seluruh orang yang beriman untuk membuktikan, ya, membuktikan ibadah yang telah mereka bina, mereka pupuk selama bulan suci Ramadan, untuk tetap mereka lestarikan di bulan Syawal tersebut. Karena kembali hanya mereka yang beriman yang mampu untuk tetap melestarikan ibadah yang telah mereka bina selama bulan Ramadan yang berlalu. Maka sangat merugi bagi mereka yang keimanannya tidak bertambah di bulan Syawal. Karena hakikat dari Idul Fitri itu bukan memakai pakaian yang baru, tetapi mereka yang keimanannya bertambah. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman taqwahut tazid. Itu hakikat dari Idul Fitri. Makanya di bulan Syawal banyak, ya,
di antara kaum muslimin yang mungkin belum ada perubahan, tapi banyak juga di antara mereka yang ada perubahan signifikan dalam hal beribadah. Dan ini kata para ulama merupakan salah satu indikasi ibadah puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang takwahu tazid tadi Pak, yang ketakwaannya bertambah, bukan malah menurun. Yang salah selama ini, bulan Syawal itu bukan diartikan bulan yang meningkat ibadahnya, tetapi bulan yang meningkat berat badannya. Iya Pak. Kita lanjut. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah. Secara harfiah apa Pak arti dari Zulqa'dah? Ada yang tahu nggak? Qa'ada ada yang tahu nggak arti qa'ada? Qa'ada yaq'udu qu'udan, qa'adatan. Dalam kamus bahasa Arab artinya adalah duduk. Nah, kita sikap sekarang ini namanya qa'ada ini. Dalam majelis itu duduk. Jadi Zulqa'dah itu artinya adalah duduk, berdiam diri. Jadi memang kebiasaan orang Arab jahiliyah selama bulan Zulqa'dah itu mereka kebanyakan memperbanyak aktivitas di rumah. Berdiam diri di dalam rumah. Tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Makanya aman, damai, tentram, nggak ada perang suku di antara mereka. Ya. Mereka memperbanyak amal kebajikan di bulan Zulqa'dah. Karena mereka tahu setelah Zulqa'dah ada satu bulan yang sangat mulia lagi. Apa itu? Zulhijjah. Lebih besar lagi, sama. Mereka pergi haji. Nah, ini. Dan jangan kita artikan bulan Zulqa'dah ini bulan untuk bermalas-malasan. Nah, ini yang bahaya, Pak. Nah, tadi dia kan artinya bulan Zulqa'dah bulan duduk ya. Malas-malasan artinya. Ini salah tafsir, salah kaprah. Ada di antara mereka bulan bermalas-malasan, ada lagi yang mengartikan bulan sial. Jangan menikah di bulan Zulqa'dah. Ada ya Pak ya? Nah, ada yang mengatakan bulan sial. Enggak ada itu Pak. Ingat, dalam At-Taubah ayat 36 yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Tadi kita sebutkan kan dari Muharram sampai Zulhijjah 12 bulan. Itu ketetapan Allah dalam kitab Al-Quranul Karim. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Demikianlah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian berlaku zalim di dalam 4 bulan haram tersebut. Dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka telah memerangi kalian, dan ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang budiman, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita dalam setahun itu ada minha arba'atun hurum. Sudah tahu Pak, apa itu minha arba'atun hurum? Bulan-bulan apa aja itu? Ya?
Nah, ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya menyatakan, ala inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasatum mutawaliyat Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumadai wa Sya'ban. Nah, ini kita dapat informasi dalam hadis ini bahwasannya di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab Mudhar. Jadi di sini kita dapat informasi, Pak, yang sangat berharga, bahwasannya ingat 3 bulan ke depan itu adalah bulan haram. Dalam bahasa Arab kata haram itu ada 2 pengertiannya, Pak. Yang pertama harama, yang artinya dilarang. Apaan yang dilarang di bulan haram itu, Pak? Berbuat dosa dan maksiat. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, ya, barang siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan dosa baginya. Oh, luar biasa, Pak. Hati-hati kita. Ya. Ini barang siapa yang berbuat dosa, maksiat di bulan haram, itu Allah akan lipat gandakan baginya dosa. Selama ini yang kita tahu kan, satu kebaikan yang kita perbuat akan menumbuhkan berapa? 10 kebaikan. Satu dosa yang kita buat akan mendapatkan 1 dosa, 1 noktah, titik dosa. Tapi tidak berlaku di bulan haram ini, kata Ibnu Katsir. Barang siapa yang berbuat 1 kesalahan, Allah catat baginya 2 kali lipat. Kenapa? Karena kita melakukannya di bulan haram. Hati-hati kita, Pak. Yang kedua, haram di sini memiliki arti yang dihormati, yang dimuliakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan lagi, dan di lain sisi, barang siapa yang melakukan amal kebajikan, maka Allah akan lipat gandakan baginya pahala. Jadi pilihannya kita di bulan haram ini mau bikin dosa, dapat dosa 2 kali lipat. Mau bikin ibadah, dapat pahala 2 kali lipat. Jangan sampai hari ini kita bikin dosa, besok kita bikin apa? Ibadah. Nah, itu rugi kita, Pak. Ya, rugi. Yang ada, kembali kita kepada hakikat bulan Syawal tadi. Takwa itu harus tetap meningkat, ya. Terus grafiknya meningkat. Orang-orang yang beriman itu ketakwaannya meningkat. Di bulan Syawal sudah naik, di bulan Zulqa'dah dilanjutkan. Karena mereka tahu Zulqa'dah bulan yang dihormati, bulan yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Zulqa'dah adalah satu bulan yang istimewa. Jangan kita sia-siakan. Ya, mungkin sering manusia terlalai untuk mempergunakan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Dan ingat, setelahnya ada bulan Zulhijjah. Zulqa'dah dilakukan persiapan bagi mereka yang akan melakukan ibadah haji. Nah, nanti di bulan Zulhijjah adalah merupakan puncak penyelenggaraan ibadah haji. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah adalah merupakan Ashhurul Hurum. Ya,
Ashhurul Hurum. Bapak kaum muslimin yang berbahagia, sampai di sini ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Tafadhalu. Ada yang mau bertanya? Atau saya balik bertanya Pak? Biar nggak lupa. Biar ada bekal yang kita bawa pulang. Baik, pertanyaan pertama. Dalam At-Taubah ayat 36 tadi disebutkan 1 tahun ada 12 bulan. Coba Bapak-bapak sebutkan kembali apa itu 4 bulan haram yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Apa yang pertama Pak? Dzulqa'dah. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Haram. Yang keempat? Rajab. Ya. Rajabnya itu terletak di mana? Letak bulan Rajab itu di mana Pak? Antara bulan apa? Jumadil dan Sya'ban. Jadi jangan ketukar-tukar Pak. Sebab kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu Rajab itu ditukar-tukar letaknya Pak. Sesuai dengan kesepakatan para ulama mereka dulu. Ini bulan depan bulan apa? Bulan Rajab atau belum? Ya. Dan ada satu kaum yang selalu menempatkan Rajab itu di posisinya. Kaum Mudor namanya. Makanya Nabi menyebutkan bulan Rajab itu dengan Rajab Mudor. Ya, Rajab Mudor. Kembali kami ingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini, amalan-amalan soleh yang dapat kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu jangan kita tinggalkan pada hari ini. Pertama, yang sering kita lupa lakukan dari hari ke hari itu adalah membaca Al-Quran. Ya kan Pak? Seringan mana baca Al-Quran dengan baca HP Pak? Ya. Walaupun di HP-nya diinstal aplikasi Al-Quran begitu banyak Pak. Tapi dilihat pun, dibuka pun kagak. Yang paling sering kalau dilihat persentase yang dibuka, yang dilihat itu adalah YouTube. Ya. Ingat, Rasulullah SAW menyatakannya dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, satu huruf Pak. Satu huruf yang kita baca dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Apakah dengan satu kebaikan saja Allah balasi? Enggak. Ditambah lagi dengan 10 kebaikan. Satu huruf saja Pak. Satu huruf kita baca, awal surat Al-Baqarah apa? Alif. Alif, lam, mim. Alif itu sudah 10 kebaikan bagi kita. Lam 20, mim 30. Ya kan? Dan aku tidak mengatakan alif lam mim, kata Rasul itu satu huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Nah, betapa banyak kebaikan yang kita hasilkan jikalau kita membaca Al-Quran. Apatah lagi itu kita kerjakan di bulan haram. Satu huruf tadi menumbuhkan 10 kebaikan. Tadi para ulama, Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, satu kebaikan yang kita lakukan di bulan haram dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
jadi 20. Alif lam mim jadi berapa kebaikan? 60. Itu di bulan haram, Pak. Nah, apakah cukup bagi kita dengan membaca saja? Ingat kembali, adab kita terhadap Al-Quranul Karim itu ada 4. Yang pertama, membaca dengan baik dan benar. Itu sudah biasa, sudah banyak yang bisa membaca dengan baik. Makharijul hurufnya benar, panjang pendeknya benar, waqaf iftidaknya benar. Itu banyak yang sudah bisa. Ditambah suaranya merdu, lebih bagus lagi. Cukup begitu kita berta'amul dengan Al-Quran? Enggak. Yang kedua apa, Pak? Selain membaca Al-Quran, kita wajib apa dengan Al-Quran? Iya, yang kedua itu adalah mempelajarinya. Mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bagaimana caranya? Kalau kita nggak bisa masuk sekolah-sekolah diniyah, ya dalam halakoh-halakoh seperti ini. Ya, di pengajian-pengajian. Ya. Apalagi di halakoh seperti ini, rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala itu bercucuran, Pak. Ya. Melimpah. Kemudian cukup dengan mempelajari dan membacanya. Yang ketiga apa, Pak? Mengamalkan. Sebelum mengamalkan adalah kita mengajarkannya lebih dahulu. Yang ketiga, jangan lupa kita mengajarkan, menyampaikan isi kandungan Al-Quran kepada keluarga, kepada sanak famili, tetangga. Ya. Satu huruf yang kita ajarkan bagi kita kebaikan. Ya. Yang keempat adalah baru kita mengamalkan, dan ini yang paling sulit. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Banyak yang sudah bisa membaca, banyak yang sudah bisa menghafal, namun banyak juga yang belum mampu mengamalkan. Hari ini terasa atau tidak, Al-Quran itu dipilah-pilah, Pak, dipilih-pilih. Iya kan? Dipilah dan dipilih ayatnya. Kalau sesuai dengan hati, diambil. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, ditolak. Wal-iyazubillah. Jadi, mengamalkan Al-Quranul Karim adalah tugas terbesar, tugas pokok bagi hammalatul Quran, bagi mereka, bagi kita pada hari ini. Makanya kita sering menyebut Al-Quran dusturuna. Al-Quran itu kitab undang-undang kita. Namun betapa banyak pada hari ini Al-Quran itu malah tidak membawa kita kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita masih enggan untuk mengamalkan. Kita masih stuck di 3, Pak. Masih kebanyakan stucknya itu di 3. Pertama, membaca. Kedua, mempelajari. Yang ketiga, apa tadi? Membaca. Kemudian, mempelajari. Yang ketiga, yang keempat ini belum. Mengamalkannya yang belum. Oke lah, kita sudah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan. Sudah kita lakukan. Kita telah melakukan membayar zakat. Sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan haji ke Baitullah. Sudah kita lakukan. Bagaimana dengan hukum-hukum Allah lainnya? Apakah zakat itu cuma zakat fitrah? Zakat malnya bagaimana, Pak? Ya kan? Nah ini.
Kembali diingatkan di bulan Zulqa'dah ini, mumpung adalah bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah, perbanyak amal kebaikan. Itu tadi, pertama membaca Al-Qur'an. Yang kedua, amalan apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan yang harus kita lestarikan pada hari ini? Selain membaca Al-Qur'an apa, Pak? Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail. Ya. Bapak-bapak betapa banyak kemarin itu yang iktikaf di masjid, ya kan? Banyak kan? Lah sekarang dilanjutkan nggak di rumah? Iya kan? Nah, dilanjutkan nggak di rumah, Pak? Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, kata Rasulullah SAW. Jadilah kalian hamba Allah itu yang Rabbani. Hamba Allah yang Rabbani itu bagaimana? Menyembah Allah itu sampai maut memisahkan badan. Jangan menyembah Allah itu tatkala bulan Ramadan datang saja. Salahkah mereka yang cuma beribadah di bulan Ramadan saja? Enggak juga. Cuman merugi. Karena setelah bulan Ramadan pergi itu, bulan-bulan setelahnya bulan-bulan yang luar biasa, Pak. Ya, ini kita berada di bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 2 kali lipat ibadah yang kita kerjakan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Qiyamul Lail. Ya. Bangun di sebagian sepertiga malam. Dalam sebuah hadis Rasul nyatakan, ya, rahimallah rajulan qama minal laili fasalla wa aiqaza imra'atahu, rahimallah, ya, fa in abad nadha fi wajhiha alma, rahimallah imra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqazat zaujaha fa in aba nadhat fi wajhihil ma. Artinya apa? Kalau kita ingin keluarga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita langgeng suami istri, kuncinya adalah, kata Rasul, Allah akan merahmati seorang suami yang bangun sepertiga malam, kemudian sholat malam, setelah dia melaksanakan sholat malam, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya menolak, dipercikkan air ke muka istrinya, biar sholat juga. Sebaliknya begitu, Allah akan merahmati seorang istri yang bangun sepertiga malam, kemudian dia sholat malam, setelah dia sholat, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, dipercikkan, Pak, dipercikkan, Pak, jangan disiram, ya. Ini dulu waktu di pesantren kan disiram, Pak. Saya dulu di pesantren itu kalau nggak mau bangun subuh jam 4 itu disiram loh, basah kasur. Iya, itu ekstrim, pesantren ekstrim gitu. Jadi kalau pagi-pagi jam 6 sudah jamur kasur, kalau dia nggak ngompol, ya kesiangan bangunnya. Gitu. Jadi begitu juga istri, kalau suaminya nggak mau bangun, percikkan air ke mukanya, di atas mukanya. Kemudian dia sholat. Nah, itu kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Ya. Jadi rumah tangga yang harmonis itu bukan masalah materi saja, Pak. Bermula dengan ibadah. Ya. Maka dari situlah Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Itu yang kedua, sholat malam. Tadi yang pertama baca Quran. Yang kedua sholat malam. Yang ketiga, ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan, apa yang mesti kita lestarikan pada hari ini? Yang paling penting apa itu? Puasa. Berpuasa. Yang ketiga yang terpenting, Pak. Bahkan para ulama salaf mengatakan, ya, ini kata ulama salaf loh, Pak.
Saya lebih suka memperbanyak puasa di bulan Zulqa'dah ini dan di bulan-bulan haram ini. Kenapa? Karena saya tahu fadilah yang ada di baliknya. Keutamaannya di balik berpuasa itu. Apa itu fadilahnya? Ya tadi itu Pak, akan dibalasi oleh Allah 2 kali lipat. Ada yang tahu nggak pahala orang yang berpuasa berapa besarnya? Ada yang tahu Pak? Apakah sama dengan membaca tadi 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan? Enggak. Ya, dalam sebuah hadis qudsi ini Rasulullah SAW menyatakan ya, as-saumu li wa ana ajzibih. Kata Allah, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasinya. Nabi nggak tahu, malaikat nggak tahu. Yang tahu besaran pahala orang berpuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1 hari kita puasa, Pak. Ya. Subhanallah kalau kita bisa mengerjakan 3 hal tadi itu. Bangun sepertiga malam. Ya. Setelah bangun sepertiga malam kita bangunkan istri kita. Terus kita sahur bersama, ya. Besok siangnya puasa. Kemudian selama berpuasa membaca Al-Quran. Hitung sendiri pahalanya berapa, Pak. Luar biasa. Ini sebagai bentuk tausiah, ya, pengingat bagi kami pribadi dan kepada kita semua agar kembali kita memperketat kembali dan mempererat kembali, meningkatkan kembali semangat kita untuk beribadah di bulan Zulqa'dah ini. Jangan sampai kita lalai. Walaupun artinya bulan Zulqa'dah ini bulan yang duduk-duduk saja, jangan kita santai-santai dalam beribadah. Ya. Sebelum ditutup Pak, kembali kepada kita kalau ada yang mau bertanya. Tafadhol. Yang mau bertanya Pak. Kalau curhat nanti di luar aja Pak. Bertanya aja sekarang. Bacaannya masih terbata-bata, maka baginya pahala ekstra Pak. Ada hadisnya kan? Barang siapa yang membaca Al-Quran tapi dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, baginya 2 kebaikan, 2 pahala. Pertama pahala dia membaca Al-Quran, yang kedua pahala baginya terbata-bata tadi itu. Mau belajar dia. Jadi baginya itu dalam agama itu tidak ada yang rugi. Ya. Tidak ada rugi. Selama ada keinginan, maka itu ada pahala bagi kita. Ini kita bacanya masih salah-salah, makharijul hurufnya masih berantakan, panjang pendeknya belum betul, wakaf tidaknya masih salah-salah, ya. Enggak masalah. Maka baginya itu 2 kebaikan, 2 pahala. Pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala dia mau berusaha untuk membaca Al-Quran. Dapat 2. Apakah lagi kalau dilakukan di bulan Zulqa'dah ini? Lipat ganda lagi Pak, jadi 4. Nah, Allahu a'lam bis-shawab. Nah, yang lain Pak, fadhalu. Ya. Berat, maksudnya hafal tapi dalam pengamalannya tidak ada. Bagaimana tips-tipsnya agar menghafal dia tapi bisa mengamalkannya dan luruslah gitu. Kadang dalam menghafalnya pengamalannya tidak ada.
Ya. Allahu a'lam bishawab. Bagi seorang yang sudah menghafal Al-Quran, pasti dia sudah tahu isi kandungan dari ayat-ayat yang dibaca atau dihafalnya itu. Tinggal sekarang adalah mau nggak dia berusaha untuk mengamalkannya. Ini masalah mungkin juga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang mereka mampu menghafal Quran tapi belum mengamalkannya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kebanyakan dari kita itu mentok di 3. Baru membaca, baru mempelajari, baru mengajarkan, belum bisa mengamalkan. Kayak kami sekarang ini baru sebatas mengajarkan. Bapak-bapak baru sebatas mempelajari. Tinggal Bapak nanti mengajarkan dan menyampaikan dan mengamalkan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita kemudahan untuk mempelajari, menghafal, mengamalkan Al-Quranul Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bishawab. Yang lain Pak? Masih ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.